Kalau lu belum nonton klip yang satu ini berarti lu buta, lu gaptek, lu orang goa. Ya, gue udah greget banget, gue udah kayak gatel gitu. Karena menurut gue ini fucking genius. Orang ini genius, tapi saya tidak bisa menahan mulut saya untuk mengata-ngatai dia gitu. Kayak udah. Ya, video ini banyak banget responnya, udah ada ratusan ribu ya, dan viewernya mungkin udah 1 miliar. Yang nonton udah 1 miliar orang lebih dengan berbagai macam respon. Ada yang positif, ada yang negatif banget. Dan menurut gua buat kalian ya, konten kreator Indo harus tiru ini orang. Ini orang sih menurut gua pure genius. Sebelum kita bedah dan kenapa gue bisa bilang dia genius, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. Selamat datang di channel paling family friendly di dunia. Ya, jadi kita balik ke segmen MSB ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, segmen ini adalah mungkin saja benar. Mungkin saja benar. Saya tidak bilang saya selalu benar, tapi mungkin saja benar. Tapi benar atau salah itu tidak masalah, karena kesalahan itu bukan berarti tidak berarti. Anjay kelas. So, jadi si Aston Hall ini menjadi fenomena ya. Dan ini kalau gua rasa udah mirip kayak Harlem Shake 12 tahun lalu. Kalau misalnya kalian pernah tahu Harlem Shake. Jadi semua orang sekarang nyemplungin mukanya ke baskom air dingin. Semua orang masukin mukanya ke baskom air dingin yang trennya dibuat sama si Aston Hall ini. Kenapa gue pengen bahas? Karena menurut gue ini sangat-sangat jenius. Seperti yang gue bilang, gue udah bilang 3 kali kalau dia jenius. Jadi sebenarnya gini guys, menurut saya dia melakukan ini tuh dengan secara sengaja. Jadi sebelum gue bahas, gue udah riset dulu. Gue lihat semua kontennya itu, kontennya semua sama guys. Videonya semua sama, konsepnya semua sama, cuma dibedain latar belakangnya aja. Kayak misalnya dia lagi di mana, tapi tetap aja itu tren cemplungin muka ke baskom air dingin itu menjadi fenomena sekarang guys. Jadi dia membuat semua audience, dia mencari engagement dengan membuat kita semua tuh terperangkap di dalam satu tempat, dan tempatnya itu adalah dia yang selalu melakukan morning routine dengan mencemplungkan muka ke dalam air terus-terusan. Jadi kalau misalnya dia baru bangun, dia cemplungin mukanya. Kalau misalnya dia habis mandi, cemplungin mukanya. Dia habis baca buku, cemplungin mukanya lagi. Dia mau ngewek, cemplungin mukanya. Dia mau coli, cemplungin mukanya lagi. Dia mau cemplungin mukanya juga itu. Seperti itu. Dan kalau misalnya sampai ada orang yang ngata-ngatain dia atau mensupport dia, dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah engagement. Dan kalian semua yang udah ngata-ngatain dia atau orang-orang yang sudah mengatai dia dan memberikan engagement, itulah targetnya dia. Karena strateginya menurut gue adalah membuat orang tidak percaya sama apa yang dia lakukan setiap hari. Karena menurut gue kayak dia gak mungkin bangun jam 3 pagi tiap hari, cemplungin mukanya dan melakukan hal itu yang sama berulang-ulang gitu. Bahkan ketika habis makan pisang, kulit pisangnya dibuat bersihin muka. Itu menurut gue udah sangat aneh. Tapi justru karena keanehan tersebut, itu yang membuat orang tuh membicarakannya dia. Jadi engagement itu tetap ada terus. Orang talk about it dengan semua tingkah anehnya dia. Dan ya menurut gue aneh aja gitu. Lu masa kali gak mampu beli skincare anjing, masa pakai kulit pisang? Itu udah aneh banget menurut gue. Tapi ya itu. Dan ada satu scene lagi yang menurut gue ini bukan kesalahan editing ya, tapi emang disengaja. Jadi dia nyemplung ke kolam itu jam 7.36 dan dia baru nyampe ke air tuh 7.40. Jadi selama 4 menit dia ada di dimensi yang berbeda ya. Dia masuk isekai. Gua rasa itu bukan kesalahan editor dan itu sudah terplan dengan sedemikian rupa untuk mendapatkan engagement, biar orang nyela dia, biar orang ngomongin dia. Dan itulah targetnya dia tuh itu. Orang membicarakan dia. Pokoknya dia bikin semua tentang konten yang sama sampai bener-bener hit. Dan itu adalah kemenangan terbesar dia. Hebat menurut gua. Ini adalah salah satu strategi marketing yang baru dan lagi happening khususnya di luar sana ya. Belum ada orang Indonesia melakukan hal seperti itu. Di sini yang ada itu jual air doa sama garam doa itu.
Beda. Dan kabar ya, si Aston Hall ini emang kerjaannya sih ya, yang kalian tahu ya, buka kelas online ya. Itu emang lagi happening banget. Jadi kalau di sana tuh bentuk scamnya ya, dosa banget gak sih gue bilang scam nih anjing. Jadi kayak ya lu pelajarin hal yang sebenarnya udah common sense, atau beberapa hal yang emang sebenarnya tidak banyak diomongin sama orang-orang biasa tentang bisnis. Gimana caranya untuk sukses? Kalau semua orang beli kelasnya dia pasti sukses, dia udah jadi guru besar itu. Udah ngalahin Aristoteles dia. Udah ngalahin Timothy Ronald. Ya, tapi memang begitulah. Jadi dia itu melakukan suatu hal yang aneh, absurd, dibarengi dengan kejeniusan dan tahu kira-kira orang itu akan bereaksi terhadap hal yang dilakukan. Tuh hebat banget sih menurut gue. Ya, jadi itu aja, gue cuma pengen ngomongin Aston Hall aja. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mencontoh apa yang dia lakukan ya. Tapi kalau saya tidak bisa, jujur saja ya. Saya tidak bisa bangun pagi dan mengolesi muka saya dengan pisang dan cuci muka dengan air es ya. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya tinggal ke kamar mandi, buka keran, siram. Sudah selesai. Tidak ada waktu saya ambil es di bawah ya, karena kamar saya lantai 3, sementara lemari es ada di lantai 1. Ada di lantai 2, cuma mini aja. Gak ada air esnya di sana. Gue harus masukin dispensernya. Thank you for watching. Jangan sampai ketinggalan next video gua. Makanya kalian jangan lupa nyalain loncengnya, and don't forget to subscribe. And see you guys on the next video. Peace, love, and solid experience forever, bro.